Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga pada hari ini kita masih semangat dan masih fokus untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan membahas keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Izin share screen ya, teman-teman. Hmm. Baik, sudah terlihat ya. Jadi kompetensi dasar pada materi pada hari ini adalah memahami keunggulan dan keterbatasan ruang dalam penawaran dan permintaan, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Dengan materi bab 3 yaitu keunggulan dan keterbatasan ruang pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Pada kali ini kita akan membahas terhadap kegiatan ekonominya terlebih dahulu karena materinya yang agak cukup panjang. Jadi kita akan membahasnya secara pelan-pelan ya teman-teman. Bisa dilihat di sini ada daerah A dan daerah B. Daerah A adalah penghasil ikan dan daerah B adalah penghasil sayuran. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki di setiap daerah. Jadi sumber daya alam memiliki fungsi dan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bukan hanya memahami bahwa bensin adalah salah satu sumber daya alam dari minyak bumi, kayak gitu enggak. Tapi setiap apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan juga itu semuanya adalah sumber daya yang kita miliki gitu, hasil dari sumber daya yang kita miliki. Manusia hidup dengan memanfaatkannya sumber daya alam yang ada di sekitarnya tanpa ketersediaan berbagai macam uh, sumber daya alam yang ada di bumi ini gitu. Manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki ribuan pulau dan lautan yang cukup luas. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Bisa dilihat kita bandingkan contoh dari kenapa Indonesia lautannya luas adalah dampaknya menghasil salah satu daerah di sekitar pantai atau sekitar lautan akan menghasilkan ikan. Penghasil ikan yang sangat banyak, komoditasnya banyak, seperti di daerah A. Lalu di daerah B ada penghasil sayuran dari daerah-daerah pegunungan. Nah, interaksi yang terjadi ini karena daerah A dengan daerah B akan saling membutuhkan sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dan begitu pun sebaliknya mereka juga membutuhkan sumber daya alam yang tidak tersedia pada daerahnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Jadi seperti uh, kegiatan ekonominya ketika daerah A membutuhkan sayuran, daerah B akan menyediakan untuk A, seperti itu dan sebaliknya. Pelaku kegiatan ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan pada daerah A dan daerah B yang tadi ini sudah termasuk kegiatan ekonomi gitu. Karena mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan berkegiatan ekonomi. Ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Jadi akan kita bahas satu persatu ya. Oke, bisa dilihat ya, di sini ada hampir sama arusnya. Ada rumah tangga keluarga, pemerintah, serta perusahaan. Pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain dinamakan rumah tangga produsen. Baik, rumah tangga produsen ya. Selain pihak yang menghasilkan dan mengkonsumsi barang dan jasa, ada pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian yang disebut rumah tangga pemerintah. Jadi,
pemerintah ini mengatur kegiatan ekonomi yang ada di sebuah negara agar roda perekonomian ini tetap berjalan sesuai aturan, sesuai agar tidak ada masalah dan sebagainya. Hasil produksi kemudian sebagian disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian lagi dijual ke masyarakat luar negeri. Ya, lalu ketika penjualan ke luar negeri ini disebutnya ekspor. Jadi kegiatan komoditas menjual barang komoditas ke luar negeri itu disebutnya ekspor. Selain kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada pula kegiatan membeli barang dan jasa dari negara-negara lain. Arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor disebut rumah tangga luar negeri. Seperti di sini agak kurang lengkap ya. Oke, jadi bisa dilihat di sini. Jadi pelaku ekonomi yang tadi ada terdiri atas rumah tangga keluarga. Ini di sini ada rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga pemerintah yang mengatur dan mengolah segala roda perekonomian di sebuah negara, serta rumah tangga luar negeri yang menentukan arus perekonomian seperti ekspor dan impor. Bisa dilihat, mungkin bisa di capture terlebih dahulu. Jadi ini semua seperti siklus ya, tuh akan terus berbalik ketika RTK sudah menghasilkan sebuah barang dan jasa yang dikelola oleh pemerintah, lalu perusahaan akan mengambil alih untuk penjualan dari dalam negeri ataupun ke luar negeri, begitupun terus seterusnya. Peran RTK ini ada dua. Jadi RTK tadi rumah tangga konsumen, yaitu penyedia faktor produksi dan sebagai konsumen. Tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah masyarakat di Indonesia ini sangat banyak. Jadi perannya sebagai rumah tangga konsumen adalah penyedia faktor produksi dan sebagai konsumen untuk barang-barang yang dibutuhkan. Nah, pendapatan rumah tangga konsumen ini dari mana? Dari sewa atau rent, balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanah. Lalu ada upah atau wage, balas jasa karena telah mengorbankan tenaga. Ketika uh, ketika tenaga ahli ataupun buruh itu sudah bekerja akan mendapatkan balas jasa berupa upah karena telah mengorbankan tenaga. Lalu ada bunga atau interest meminjamkan sejumlah modal untuk usaha perusahaan. Ini berkaitan dengan investasi terhadap usaha perusahaan yang ada. Laba atau keuntungan yaitu perusahaan memperoleh laba. Jadi ketika rumah tangga konsumen ini uh, memiliki sebuah perusahaan kecil ataupun perekonomian yang mereka buat sendiri, yaitu mereka akan menghasilkan laba atau keuntungan sendiri untuk perusahaan serta untuk para tenaga ahlinya atau para pekerjanya. Tuh. Barang yang diproduksi ditawarkan di pasar output dan penawaran faktor produksi terjadi di pasar input. Ketika barang telah diproduksi, maka ditawarkan di pasar output, lalu terjadi penawaran faktor produksi di pasar input. Lalu ada faktor-faktor produksi, yaitu ada faktor produksi alam atau sewa, faktor produksi modal atau bunga, faktor produksi tenaga kerja upah, atau faktor produksi kewirausahaan laba atau keuntungan. Nah, di sini kita membahas peran rumah tangga produsen. Jadi, peran RTP ini penyedia barang dan jasa serta pengguna faktor produksi.
Peran RTP sendiri dibagi menjadi tiga, regulator, konsumen, serta produsen. Regulator yaitu menentukan subsidi, menentukan pajak dari perekonomian, membuat peraturan, perizinan, usaha, dan sebagainya. Serta konsumen sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penunjang, misalkan menyediakan sebuah pasar atau supermarket, lalu produsen memproduksi melalui badan usaha milik negara. Lalu peran rumah tangga luar negeri ada ekspor dan impor seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu terdapat perdagangan antar daerah atau antar pulau serta internasional. Perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang dan jasa berdasarkan kesepakatan bersama dan harga yang telah ditentukan. Dengan tujuannya yaitu memperoleh keuntungan, memperluas jangkauan pasar, dengan faktor pendorong perdagangan antar pulau yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki, perbedaan tingkat harga antar daerah seperti contohnya tadi di slide pertama, daerah A penghasil ikan, daerah B penghasil sayuran, itu kan ada perbedaan faktor produksi yang mereka miliki. Lalu manfaatnya menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, meningkatkan produktivitas dengan pemasaran, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Baik, kita akan membahas materi tentang perdagangan antar negara dan materi selanjutnya ini di pertemuan yang akan datang. Karena materi terkait keunggulan, keunggulan, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan terhadap kegiatan sosial ekonomi budaya di Indonesia serta di ASEAN ini cukup banyak. Jadi kita akhiri sampai pertemuan pada siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dibaca modulnya yang sudah saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.